Baik, tes. Suara saya bisa terdengar jelas? Bagus, Mas Imbo. Baik. Mungkin kita mulai, mohon izin kita mulai aja, Pak ya. Kita mulai aja ya. Gimana, Pak Nur? Izin, Pak. Ya, monggo, silakan. Baik. Ya, seadanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Bapak Ibu. Ada pantun sedikit ini. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Siapa yang menjawab salam Oh, dengan semangat? Saya doakan banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Kepala Pusdiklat BMKG, Ketua Tim Kerja, Bapak Ibu undangan. Salam hormat kami juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di kantor pusat Gedung A sampai E, dan tentunya saya juga ingin menyapa teman-teman di seluruh Indonesia, teman-teman yang saya banggakan di Balai Besar Wilayah 1 sampai 5. Kemudian di UPT tentunya, di Meteorologi, Klimatologi, Geofisika yang hadir dalam OGD kali ini adalah OGD ke-208 dengan tema verifikasi akurasi model cuaca dan iklim dengan RHAB, RHAB ya, dengan RHAB. Baik, saya juga tidak lupa menyapa teman-teman dari STMKG, Pak Dodo, Pak Maman. Selamat pagi, mudah-mudahan selalu sehat. Selamat pagi, Pak Imbu. Terima kasih. Kemudian seperti biasa kan saya bacakan susunan acara, di mana acara ini acara intinya yaitu pertama pembukaan, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Pusdiklat yang mungkin diwakili oleh Ketua Tim Kerja kita Bapak Nur Hidayat STM SC yang sudah hadir, kemudian paparan, dan ketiga adalah tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Baik, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan pari. Makin cepat, makin bagus. Tidak bertele-tele. Ayo mari Bapak Ibu kita saksikan dan selamat mengikuti acara. Semoga segala sesuatunya diberikan kelancaran, keberkahan. Dan untuk selanjutnya akan persilakan Bapak Nur Hidayat untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Nur. Ya, terima kasih kepada Pak Mas Imbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, saya akan membacakan sambutan dari Kepala Pusat Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan, yang mana hal ini ya diwakilkan kepada saya, yaitu OGD yang ke-208 dengan tema verifikasi akurasi model cuaca dan iklim di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, semangat pagi Sobat Diklat semuanya, salam sehat selalu. Yang pertama yang kami hormati dan sama-sama kita hormati yaitu Ibu Kepala Pusat Pusdiklat BMKG, Ibu Dr. Nelly Frida Riyama, MSI, beserta jajarannya. Yang saya hormati juga para pemateri kita hari ini, yaitu yang pertama Mbak Umu Ma'rufah dari Puslitbang, dan pemateri yang kedua adalah Mas Hanif Ismail Saputra dari Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG. Salam hormat juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman, Sobat Diklat yang ada di BMKG Pusat maupun di balai, seluruh balai 1 sampai balai 5 atau UPT-UPT di seluruh Indonesia. Sambutan ini akan kami awali dengan pantun ya. Seperti Mas Imbo tadi ada pantun, nah, ini juga ada pantun juga. Mudah-mudahan pantun ini menambah semangat kita. Kedufan naik kora-kora, tambah seru Cakep, ada ondel-ondel. Sungguh hati jadi gembira, baru cakep. bisa belajar RHAB model. Ya,
inilah Cakep. pantun hari ini, ya sesuai dengan temanya, yaitu akan mempelajari tentang RH model. Saya ucapkan selamat datang pada acara online group discuss atau OGD yang ke-208. Dalam hal ini OGD yang ke-7 ya dalam tahun ini, dengan tema verifikasi akurasi model cuaca dan iklim menggunakan RH model. Dan marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, maka pada pagi hari ini kita masih kesempatan untuk dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang berbahagia, dalam sesi OGD kali ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita semuanya untuk mendalami dan memahami lebih dalam tentang bagaimana teknologi dan metodologi terkini, khususnya yang terkait dengan analisis dan verifikasi model cuaca dan iklim menggunakan perangkat lunak R-HARP Library. Tidak dapat disangkal bahwa pemahaman tentang cuaca dan iklim sangatlah penting dalam berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga keputusan-keputusan yang berdampak besar, seperti perencanaan pertanian, manajemen bencana, hingga kebijakan lingkungan. Namun untuk memastikan bahwa prediksi cuaca dan iklim yang kita gunakan dapat diandalkan, diperlukan model yang efektif untuk memverifikasi keakuratannya. Dengan OGD kali ini, diharapkan kita semua akan fokus pada penggunaan RH Library yang merupakan alat yang sangat powerful dan inovatif dalam melakukan verifikasi model cuaca dan iklim. Kita akan melihat bagaimana kita dapat mengaplikasikan berbagai teknik statistik dan visualisasi yang disediakan oleh Hard Library untuk mengevaluasi kinerja model-model tersebut. Untuk itu, saya mendorong semua peserta untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, dan berbagi perspektif. Dan mari kita gunakan platform ini untuk memberikan wawasan baru dan meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola dan memahami informasi cuaca dan iklim. Dan semoga OGD kali ini menginspirasi langkah-langkah generasi yang akan datang demi kemajuan yang berkelanjutan. Terima kasih atas kehadiran sobat diklat semua, dan saya berharap semua mendapatkan sesi yang produktif dan mencerahkan. Semoga upaya kita bersama berkontribusi pada dunia, terutama peningkatan kualitas SDM BMKG, agar SDM BMKG menjadi SDM yang unggul dan tentunya berakhlak. Ini pantun penutup. Membaca WhatsApp dengan penuh harap, menunggu jawaban tidak telat. Selamat mengikuti UGD tema RH. Semoga kita mendapat manfaat. Demikian Cakep. Cakep. dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Imbo. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Imbo. wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Nur Hidayat STMSD selaku Ketua Tim yang mewakili Ibu Kapusdiklat Ibu Dr. Nelly. Terima kasih atas sambutannya. Dan berikutnya adalah sesi paparan. Mungkin saya langsung memoderasi karena ya moderator aslinya sedang keluar negeri ini. Mendadak keluar negeri, jadi saya langsung memoderasi. Mohon izin Bapak Ibu. Ibu narasumber, Bu Umu, sudah siap? Ya, siap, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama Ibu dulu atau Pak Hanif? Ini sepertinya Hanif dulu. Baik, baik. Pak Hanif sudah siap? Ya, siap Pak, sudah. Baik, baik. Akan saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Narsum pertama yaitu Bapak Hanif dari Puspiper ya Pak ya, dari klimatologi. Kemudian Klaim Pak, maaf. ya, Pusat Layanan Informasi iklim terapan. Informasi Iklim Terapan, mohon maaf. Kemudian yang kedua yaitu Ibu Umu. Nah, untuk Pak Hanif
mungkin sedikit akan saya bacakan biodatanya. Nama Hanif Ismail Saputra, STR. Beliau bergabung dengan BMKG tahun 2022, betul ya Pak ya? Betul nggak Pak? Betul, 2022 ya. Jadi pusat Izin Pak layanan. untuk Ya? untuk di perusahaan klaim dari 2018. Oh, 2000 ya. Oke Pak. Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan. S1-nya adalah Meteorologi Terapan. Nah, ini cocok sekali ya. Nah, judul yang akan beliau paparkan yaitu instalasi dan persiapan data untuk verifikasi akurasi model cuaca dan iklim menggunakan RHAB Library. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Umu Ma'rufah MSI dari Puslitbang, ya, Puslitbang BMKG. Beliau S2 Klimatologi Terapan dan Bu Umu akan memaparkan tentang materi verifikasinya ya, verifikasi akurasi model cuaca iklim menggunakan RHAB Library. Baik, Bapak Ibu narasumber, mohon nanti masing-masing untuk memaparkan 30 menit dan sisa waktunya ada tanya jawab yang akan kami pandu. Dan Bapak Ibu Sobat Diklat, saya berharap semua dapat berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan. Nah, bisa melalui chat box Zoom ya. Boleh langsung di chat box saat masih paparan juga boleh. Dan nanti kalau mau open mic langsung, itu bisa setelah narasumber yang kedua selesai. Demikian pengantar dari saya. Kami persilakan narasumber pertama untuk paparan yaitu Bapak Hanif Ismail. Kami persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Bapak Ibu dari Pusdiklat yang saya hormati, teman-teman dari Pusdiklat, teman-teman dari BMKG Pusat dan UPT Daerah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai instalasi dan persiapan data untuk digunakan dalam aplikasi HARP. Saya izin share screen. Baik, apakah share screen sudah terlihat? Mohon izin. Sudah, siap, jelas. Baik, terima kasih. Sekilas tentang biodata saya sedikit. Untuk saat ini saya mengerjakan NWP untuk WRF dan atau WRF CEM di usian klaim, sehingga saat ini aplikasi yang digunakan adalah cukup relevan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk modeling terutamanya di BMKG. Baik, Bapak Ibu, untuk HARP sendiri adalah suatu package di dalam R untuk membuat verifikasi model cuaca numerik. Jadi itu dikembangkan sebenarnya awalnya untuk model Hirlam dan Aladin di Eropa. Jadi dia berbasis dari menggunakan R. Untuk Bapak Ibu mungkin yang suka menganalisis data pastinya tahu ada beberapa bahasa pemrograman dan salah satunya adalah R yang dia adalah open source dan sangat powerful. Jadi HARP ini bisa digunakan untuk bermacam-macam forecast dan format-format data. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut, saya sudah membuat suatu microsite ya, dapat diakses di bit.ly HARP 2024. Baik, untuk menggunakan HARP sendiri, instalasi HARP-nya yang kita butuhkan adalah PC atau server yang OS-nya bisa Ubuntu atau Debian based, bisa Red Hat atau Red Hat based, bisa menggunakan Mac OS. Ini sudah kita coba semua, sudah kami coba, saya, Mbak Umu dan Mas Wido sudah kami coba untuk menginstal dirinya semua, dan Windows juga sudah kami coba, sudah bisa diinstal. Baik, dan tentunya kita perlu pengetahuan dasar tentang pengoperasian Linux yang sederhana. Kemudian kita menggunakan internet karena kita akan mendownload beberapa file. Kemudian kita memerlukan akun GitHub. Itu adalah untuk instalasi HARP-nya karena instalasinya dari GitHub. Kemudian kita membutuhkan R dan RStudio. Kenapa harus RStudio? Karena RStudio adalah tool paling mudah untuk menggunakan R. Bisa berupa RStudio Desktop ataupun RStudio Server. Kemudian kalau Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa SQL atau Structured Query Language, itu akan lebih membantu
karena data harp ini disimpan dalam format SQLite yang dia dapat dioperasikan dengan pengetahuan dasar-dasar bahasa SQL. Baik, seperti halnya ketika kita menginstal aplikasi apapun, ketika di Linux kita membutuhkan beberapa library. Di sini saya list beberapa library yang kita butuhkan. Singkatnya kita butuhkan libusicode, procs, HCDF, SQLite 3, HTTPD, Airbase, dan harus kita jalankan servisnya. Materi mungkin nanti akan kita bagi sehingga Bapak Ibu tidak perlu baca sekarang, bisa dibaca nanti ketika akan menginstal saja. Mungkin Bapak Ibu yang akan yang berminat untuk mempelajari lebih lanjut bisa mengunjungi link di bawah ini. Baik, selanjutnya karena harp ini disimpan di GitHub sehingga kita akan menginstalnya dari GitHub, Bapak Ibu harus menggunakan sudah harus memiliki akun GitHub, dan kita akan membuat private authorization token atau PAT untuk disimpan ke dalam suatu file di dalam home directory di Linux ya. Jadi Bapak Ibu di dalam file tersebut kita ketikkan kita back dan kita kopikan yang token yang kita dapat dari GitHub-nya. Baik, untuk RStudio sendiri bisa kita gunakan di Ubuntu maupun di Red Hat maupun di macOS maupun di Windows. Windows dapat menggunakan WSL tentunya karena saya sudah mencoba untuk instalasi harp sendiri di RStudio yang basisnya Windows, tidak di-download dari Ubuntu WSL. Itu agak sulit instalasinya, jadi paling mudah adalah menggunakan WSL. Di sini adalah yang pertama adalah kita install R-nya, kemudian di-download dan diinstal dari downloadannya untuk RStudio Desktop. Kemudian kalau untuk RStudio Server sama, ini adalah install Airbase-nya, kemudian kita download dan instalasi RStudio Server, kemudian kita start. Untuk RH8 sama dengan dari Ubuntu secara umum, kemudian kita menggunakan RStudio Server dengan browser ya Bapak Ibu bisa menggunakan Mozilla Firefox ataupun Google Chrome ataupun Microsoft Edge dengan mengunjungi localhost /2787. Nah, kemudian di dalam R-nya sendiri ketika kita sudah menggunakan RStudio, ketika Bapak Ibu sudah membuka RStudio-nya, ini kita harus menginstal beberapa package juga. Secara umum package yang diinstal adalah NetJDF4, Remotes, kemudian Remotes itu akan kita gunakan untuk menginstal dari GitHub. Kita load dulu, kita install GitHub dan harp rgrade 2, kemudian kita akan menginstal harp. Kemudian dua package di bawah ini adalah package tambahan kalau Bapak Ibu ingin menggunakan proyeksi pemetaan menggunakan Polar, tidak menggunakan Mercator. Baik, untuk Bapak Ibu yang menggunakan macOS, di bawah ini adalah beberapa baris yang digunakan untuk menginstal harp dan rgrade 2-nya. Kemudian tentu saja untuk menggunakan harp kita harus melakukan pre-processing data pengamatan. Di sini saya menggunakan BMKG Soft yang sudah digunakan bertahun-tahun di BMKG untuk menyimpan dan mengelola data pengamatan. Di sini data pengamatan yang saya download saya menggunakan pre-processing dulu ya. Bapak Ibu, kita menggunakan pre-processing, kita mengatur kolom-kolomnya, nama kolomnya sehingga apa saja yang perlu dibaca. Lebih lengkapnya mungkin dapat kita lihat di sebentar. Dapat kita lihat di sini. Ya, jadi di sini pre-processing data. Secara umum saya hanya mengambil beberapa parameter yang saya butuhkan.
dan saya mengubah namanya supaya dapat dibaca harp, dan kemudian saya ekspor ke CSV untuk per jam. Jadi data-datanya adalah waktu awal saya download datanya campur semua seperti ini untuk semua stasiun. Kemudian saya gabungkan dengan metadata yang saya dapat juga dari BMKG Soft. Sehingga saya split menjadi beberapa file yang per jam. Kemudian ini adalah hasil preprocessingnya ya. Ada beberapa kalkulasi yang ada di dalamnya dan ada penambahan beberapa kolom juga. Bapak Ibu bisa lihat kembali di link yang nanti akan disertakan di dalam materi. Kemudian untuk selanjutnya dapat juga menggunakan kemudian untuk preprocessing data model. Jadi data model di sini yang kami gunakan adalah data WRF atau WRFCam atau WRF yang lainnya. Jadi selama datanya menggunakan nama parameter yang standar, kita dapat menggunakannya. Di sini karena data saya yang saya gunakan itu sekitaran 20 GB, maka saya memotong filenya untuk mengambil parameter-parameter mana saja yang saya butuhkan. Secara umum saya memindahkan file tersebut ke direktori kerja saya, kemudian saya potong filenya untuk mengambil parameter apa saja yang saya butuhkan untuk menjadi dimasukkan ke dalam harp, atau bisa juga menggunakan script code ini untuk InANWP. Jadi dipotong menggunakan CDO. Baik, sekian dari saya mengenai instalasi dan persiapan data untuk digunakan di dalam harp. Setelah ini akan saya posting di chat untuk linknya. Silakan Bapak Ibu yang berminat mungkin dapat mengunjungi link tersebut. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Hanif. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung di open mic kalau nanti setelah selesai Bu Umu ya. Jika ingin di chat silakan ketik langsung di chat. Baik, terima kasih Pak Hanif, luar biasa. Untuk selanjutnya kami persilakan Bu Umu untuk materi berikutnya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak, izin share. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta online group discussion. Pada kesempatan ini saya akan memberikan atau menyampaikan tentang verifikasi akurasi model cuaca menggunakan R-HARP library. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Hanif, HARP ini merupakan package R yang dikembangkan oleh konsorsium Accord untuk analisis verifikasi data prediksi cuaca. Jadi HARP ini sebenarnya tidak hanya untuk verifikasi, tapi juga dapat digunakan untuk analisis maupun visualisasi dari data forecast. Kemudian HARP ini bisa digunakan untuk verifikasi walaupun data forecast dan data observasi itu formatnya berbeda. Dalam HARP ini, format data yang digunakan adalah SQL table, sehingga sebelum dilakukan verifikasi menggunakan HARP, data forecast maupun observasi ini harus di pre-processing dulu atau dikonversi menjadi format SQL tabel. Dan kenapa HARP ini menggunakan format SQLite? Karena format ini akan lebih cepat dalam pengaksesan data dan pemfilteran data dibandingkan jika menggunakan data dari format teks maupun GRIP atau NetCDF. Kelebihan lainnya adalah SQLite ini juga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama, dan file model dengan ukuran yang lebih besar ini bisa dihapus sehingga
lebih bisa menghemat storage. Kemudian untuk proses verifikasi HARP, ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah preparing data. Jadi untuk data forecast nanti diambil untuk titik stasiun yang digunakan yang akan diverifikasi berdasarkan data station list yang kita punya. Kemudian file dari data forecast itu di-convert ke format SQLite. Kemudian untuk data observasi dari data CSV nanti di-convert juga ke SQLite table. Kemudian setelah preparing data, kita lakukan proses verifikasi. Proses verifikasi ini nanti kita baca data dari data forecast dan observasi dari format SQLite. Kemudian kita lakukan perhitungan verifikasi untuk parameter yang akan dihitung. Kemudian yang terakhir adalah plotting nilai dari verifikasinya. Kemudian ini adalah tahap bagaimana membaca data observasi di R-HARP package. Untuk membaca data observasi yang bisa dibaca adalah format VOPS dan CSV. Datanya dibaca dengan perintah readops. Perintah readops ini digunakan untuk mengkonvert data dari CSV atau VOPS ini menjadi format SQLite table. Berikut adalah struktur dari fungsi readops-nya. Pada function readops ini kita harus memasukkan informasi start time-nya, end time, dan time step dari data yang kita gunakan. Dan kita harus menuliskan apa format dari file yang kita gunakan, filenya, lokasinya ada di mana, kemudian ini adalah template dari file observasinya. Jadi nama file observasinya itu harus sesuai dengan template-nya. Dan berikut adalah format untuk penamaan data observasi. Jadi untuk data observasi itu satu file itu hanya satu waktu, gitu. Sehingga jika kita punya data 24 jam dan time step-nya 1 jam, berarti kita mempunyai 24 file. Dan di dalam satu file ini bisa terdiri dari data dari berbagai stasiun, namun hanya satu waktu. Dan untuk informasi yang ada di dalam file ini harus ada valid DTTM, ini time-nya, kemudian WMO ID, latitude, longitude, elevation, dan parameter-parameter yang akan kita verifikasi. Untuk penamaan dari DTTM, WMO, lat, long, dan elevation, ini harus sama persis penamanya seperti ini untuk data observasinya. Kemudian untuk parameter yang akan kita verifikasi, ini nama parameternya bisa dirubah. Seperti contohnya di sini untuk temperatur, TA, T1M average, ini bisa diganti juga menjadi TA. Dan tadi seperti dijelaskan Hanif juga sudah menjelaskan bagaimana untuk menyesuaikan formatnya dari data yang kita download di Agrisoft menjadi format yang bisa dibaca oleh HARP. Kemudian ini adalah proses bagaimana kita membaca data forecast dan mentransformasinya menjadi SQLite table. Untuk data forecast, pada umumnya bentuknya grid. Format yang bisa dibaca adalah data grid dan data netcdf. Dan untuk metode interpolasi yang digunakan untuk mengambil data forecast ini adalah nearest atau bilinear. Ini ada 2 function yang bisa digunakan. Yang pertama adalah read grid. Ini fungsi umum untuk membaca data grid, baik itu dari grid maupun netcdf. Kemudian untuk function read forecast ini digunakan untuk mengkonversi data forecast dari format grid maupun netcdf ke SQLite table. Berikut adalah contohnya. Contoh membaca data, ini adalah data grid, data temperatur. Jadi kita harus memasukkan lokasi filenya itu di mana.
parameter apa yang akan kita baca dan bagaimana waktunya, karena data ini memiliki datanya dari T0 sampai ke 66 dengan time step-nya 12 jam, dan untuk plottingnya bisa menggunakan plot field karena ini data temperatur dan time yang kedua, yaitu berarti time ke 12. Tuh. Dan begini nanti hasilnya. Dan berikut adalah bagaimana kita membaca data NetCDF. Ini ada sedikit perbedaan. Untuk NetCDF ini kita menggunakan function lagi, NetCDF OPTS ini digunakan untuk kita menulis, menyesuaikan nama-nama dari filenya CDF kita ke dalam informasi di sini. Seperti untuk long variable dan latitude variabelnya namanya seperti apa itu harus disesuaikan, dan variabelnya seperti apa harus disesuaikan di sini. Dan untuk parameter-parameter yang kita ingin baca, kita bisa tuliskan di dalam parameter field. Kemudian untuk membaca grid-nya sama seperti sebelumnya untuk data grids. Bedanya file formatnya kita bisa ganti dengan CDF, dan untuk file format OPTS-nya kita menggunakan format yang sudah kita buat sebelumnya. Dan untuk sebelum kita melakukan verifikasi, kita harus konversi dulu data dari grid atau CDF itu ke SQL tabel dengan read forecast. Jadi di sini kita harus mempunyai file station list. Jadi station list ini adalah informasi-informasi lokasi stasiun dan nama stasiun dari stasiun yang kita miliki, yang ingin kita verifikasi datanya. Kemudian kita harus memasukkan file path-nya dari data WRF yang akan kita verifikasi. Dan untuk template data output dari data modelnya harus sama seperti ini, dan nanti ini adalah folder yang digunakan untuk menyimpan data yang telah dikonversi menjadi SQLite. Untuk read forecast function ini ada beberapa informasi yang harus kita tuliskan. Ini adalah start date dan end date yang akan kita baca datanya, dan ini adalah time step-nya. Kemudian karena modelnya adalah WRF, ya kita bisa tulis WRF out, dan ini adalah contoh parameter yang akan kita verifikasi. Formatnya CDF, ini adalah informasi lead time dari data Word-nya. Kemudian ini karena interpolasinya menggunakan bilinear, kita bisa tulis di sini bilinear. Kemudian dari hasil ini nanti diperoleh data berbentuk dengan format SQL table. Dan untuk station list-nya itu juga ada formatnya tersendiri, bagaimana kita membuat file untuk station list. Jadi harus ada informasi SID, latitude, longitude, elevation, dan nama dari stasiunnya. Dan sebenarnya di dalam hub sendiri juga sudah memiliki database stasiun di seluruh dunia gitu. Namun data stasiun itu tidak diupdate secara reguler. Jadi lebih baik kita menggunakan data station list milik kita sendiri. Ini untuk setelah file kita menjadi format SQLite, kita bisa juga melihat data yang ada di dalam file tersebut. Kita bisa menggunakan komen SQLite 3, dan ini adalah nama file yang telah terkonversi sebelumnya. Dan untuk melihat apa saja komen yang ada di dalam SQLite ini bisa dengan perintah .help, dan kita bisa melihat informasi tabel dan kolom apa saja yang ada di dalam file tersebut dengan .schema. Dan salah satu contohnya di dalam file itu ada table FC. Kita bisa melihat informasi dari table FC itu dengan select bintang from FC. Dan untuk spesifik lagi bagaimana datanya, kita
bisa memilih dari SID-nya berapa atau dari lead time-nya yang keberapa. Dan untuk proses verifikasinya, ini yang perintah yang digunakan adalah ada read point forecast dan ini adalah proses kita membaca data dari format SQLite. Yaitu kita membaca data forecast dan data observasi yang kita sudah convert sebelumnya. Untuk data forecast kita bisa menggunakan read point forecast dan untuk data observasi kita bisa menggunakan read point observation, read point ops. Gitu. Ini adalah contohnya. Pada contoh ini kita mencoba untuk melakukan verifikasi data temperatur sehingga parameter yang kita tulis di sini T2M. Kemudian kita juga setelah membaca data observasi dan data forecast-nya, kita gabungkan kedua data itu dengan function join to forecast. Jadi kita gabungkan data, ini adalah data forecast-nya dan ini adalah data observasinya. Selain itu, kita juga bisa melakukan konversi nilainya. Biasanya output dari data temperatur itu satuannya Kelvin, jadi kita bisa, jika kita ingin merubah ke Celsius, itu bisa dilakukan dengan menggunakan perintah mutate. Dan untuk verifikasinya, perintah yang digunakan adalah date verify. Kita masukkan aja variabel tadi yang sudah kita gabungkan antara data observasi dan data forecast, dan parameternya adalah temperatur. Verifikasi ini juga bisa untuk kategorial, kita bisa menggunakan threshold. Ini salah satunya contoh kita menggunakan threshold karena suhu rata-rata ini dari 2130 dengan time step-nya 3 derajat. Dan untuk nilai yang kita hitung di sini, ini nilai verifikasinya terdiri dari nilai bias, RMSE, MAE, standard deviation, dan Higgs-Beam. Dan untuk plotting hasil verifikasi, di package ini ada perintah plot point verif dari data yang telah kita hitung tadi. Dan untuk skornya, Higgs-Beam salah satu contohnya, ini adalah hasil dari Higgs-Beam data temperatur. Kemudian untuk variabel lainnya, mean absolute error kita bisa ganti di nilai skornya. Dan ini salah satu hasilnya menunjukkan bahwa dengan bertambahnya time step, ini nilai MAE semakin besar. Begitu juga dengan RMSE, kita tinggal ganti aja di nilai skornya ini. Sama juga dengan nilai biasnya, semakin bertambah ini nilai biasnya semakin besar dan biasnya negatif. Dan untuk kategorial ini sama, untuk plotnya, skornya kita masukkan, kemudian kita masukkan juga dari threshold-nya karena saat menghitung nilai verifikasinya kita masukkan threshold. Ya, ini sama juga untuk bias. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Umu, memang sangat teknis sekali. Mungkin banyak teman-teman yang jago pemrograman ini ya, yang ini ya, jago analisis yang ini. Tapi di sini sudah ada pertanyaan Bu Umu terkait ini dari mohon izin dari siapa ini? Dari Rahmadi. Nah ini dari Stagio Pasuruan ya, dari Stagio Pasuruan. Ini entah ditanyakan ke siapa. Dia ada pertanyaan yaitu izin bertanya di Stagio Pasuruan ada AWS hanya satu. Apakah harp ini bisa dijalankan untuk data AWS selama 1 tahun? Misalnya gitu. Nah ini silakan mungkin Pak Hanif atau Bu Umu yang akan menjawab. Kami silakan. Ya,
Mungkin saya coba jawab dulu ya Pak. Jadi data OWS ini pastinya bisa digunakan untuk memverifikasi data forecast. Walaupun cuma satu stasiun, berarti dianggapnya OWS ini adalah satu stasiun. Jadi kita masukkan aja data OWS ini sebagai data observasi dari satu stasiun gitu. Datanya selama 1 tahun. Nanti data OWS ini harus formatnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dan tadi Hanif juga sebelumnya sudah melihatkan bagaimana caranya untuk mengolah, mengatur jadi formatnya data observasi dari stasiun maupun AWS ini jadi format data CSV yang bisa dibaca oleh HARP. Seperti itu. Baik, terima Ini kasih. jadi HARP ini bisa dilakukan untuk verifikasi baik satu stasiun ataupun banyak stasiun. Baik. Ada tambahan mungkin dari Pak Hanif? Soalnya tidak ditujukan ke Bu Umu atau Pak Hanif. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini dari Kota Baru. Izin, apakah ada user guide terkait HARP ini? Lalu apakah HARP ini bisa untuk melakukan verifikasi secara spasial? Silakan. User guide-nya sebenarnya di HARP tuh ada di GitHub-nya. Mungkin nanti saya bisa share. Di HARP-nya itu, di GitHub-nya itu ada link juga training yang pernah mereka berikan, dan di situ ada materi-materinya cukup lengkap juga, itu bisa diikutin. Dan kemudian tutorialnya juga tadi Hanif sudah memberikan link, dan di link situ sudah juga ada tutorial dari proses instalasi sampai proses verifikasi data. Iya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada dari Pak Nanda Alfuadi ini. Ya, Pak Nanda ini bertanya, saya Nanda dari Pusat Publik katanya, apakah untuk skor parameter bisa diagregasi terhadap waktu atau set observasi? Ya, ini boleh Pak Hanif atau gantian, atau Pak Hanif atau Bu Umu, silakan. Pak Hanif atau Bu Umu? Pak Hanif? Jadi untuk iya, silakan. sejauh yang saya tahu ya Pak, untuk skornya ini, jadi datanya itu ketika data observasi kita itu misalkan datanya per jaman dan data forecast kita per 3 jam, jadi data yang kita gunakan itu data 3 jam itu, dan data observasinya itu diambil di time step yang sama gitu. Jadi tidak diagregasi. Baik. Selanjutnya Pak Nanda juga kemudian apakah HAP ini ada spasial verifikasinya? Verifikasi spasial. Untuk saat ini sih di HARP verifikasinya verifikasi titik ya. Verifikasinya Belum ada verifikasi. verifikasi ya, belum spasial. Iya. Mohon nanti yang bertanya silakan diarahkan ke siapa, biar nanti atau gantian. Baik, ini dari Pak Robi Muharsah untuk Bu Umu katanya. Apa saja metrik verifikasi yang bisa diolah oleh HAP ini? Apakah ada contohnya yang sudah dicobakan terhadap data stasiun BMKG, dan apakah bisa dalam konteks prediksi probabilistik untuk iklim, Bu? Silakan, Bu Umu. Pak, saya coba share screen lagi. Silakan. Jadi untuk verifikasinya itu luarannya hanya bias, RMSE, MAE, standar deviasi, dan Higgs-Beam. Baik untuk data kontinu maupun untuk kategorial. Itu Pak. Dan kami juga sudah mencoba sebenarnya menggunakan data pada saat training kemarin. Kami coba menggunakan output dari INA NWP
kami koreksi dengan beberapa stasiun, dan namun data yang kami gunakan saat itu hanya data 3 hari, jadi hasilnya mungkin belum merepresentasikan gitu. Jadi pada slide ini adalah contoh-contoh hasilnya. Ini untuk nilai Hexbin-nya, untuk MAE-nya, untuk RMSE, untuk bias gitu. Seperti ini hasilnya, dan sebenarnya kami juga sudah mencoba ini menggunakan data kita gitu untuk I9WP. Namun karena datanya terlalu pendek, hanya 3 hari gitu. Jadi hasilnya mungkin belum bisa merepresentasikan. Jadi saya tidak ditampilkan dalam presentasi ini. Oke. Baik, selanjutnya ini ada dari Pak Amsari. Waduh, banyak banget ini. Baik, dari Pak Amsari. Untuk Pak Hanif, ya, untuk Pak Hanif, dan Mbak Umu juga. Dan mohon izin bertanya untuk kedua narsum, silakan nanti diatur gantian katanya. Yang pertama, mohon informasi terkait kebutuhan minimum PC yang dapat digunakan untuk hub library ini. Yang pertama itu, kemudian apakah keunggulan hub dibandingkan dengan tools yang lain? Yang kedua itu, yang ketiga, apakah hub ini sudah dicoba diaplikasikan untuk prediksi cuaca dan iklim BMKG menggunakan data observasi, misalnya berbasis titik, observasi dan prediksi operasional berbasis grid. Itu yang ketiga. Yang keempat saya bacakan dulu ya Bu ya. Yang keempat, apakah ada perbedaan treatment untuk verifikasi parameter cuaca dan iklim? Treatmentnya gimana? Apa ada beda tidak untuk hub ini? Yang kelima, parameter output verifikasinya apa saja dan bagaimana penjelasan fisis terhadap hasil luaran parameter tersebut? Yang keenam, berdasarkan dari hasil verifikasi yang dilakukan, bagaimana penjelasan fisisnya? 7, hasil verifikasi mana yang paling pas untuk disampaikan ke masyarakat umum dan cukup konsumsi internal? 8, apa saja yang perlu dilakukan agar tool ini dapat digunakan secara operasional untuk verifikasi prediksi iklim? Yang ke-9, berapa lama waktu diperlukan agar tool ini dapat dioperasionalkan? Nah, ini ada 9 pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama dulu, Ibu. Nah, mohon informasi terkait PC, kebutuhan minimum PC yang dapat digunakan. Silakan. Mungkin Hanif bisa menjawab. Pak Hanif mungkin? Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Amsari, Ya. untuk kebutuhan minimum PC yang digunakan untuk pengalaman kami kemarin, minimum adalah menggunakan RAM 8 GB. Untuk prosesor sendiri, saya rasa tidak ada kebutuhan tertentu. Kita bisa menggunakan multi-core ataupun single core untuk aplikasi ini. Jadi untuk kebutuhan PC tidak terlalu banyak kebutuhan khusus ya, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan kedua, keunggulan hub dibanding tools yang lainnya itu adalah harganya dapat dijalankan secara otomatis. Kalau kita sudah membuat suatu script untuk otomatisasi, maka kita bisa menambahkan rutin dari hub ini setelah rutin dari model, sehingga data model yang sudah dihasilkan bisa langsung kita masukkan ke dalam tabel SQLite yang dihasilkan di dalam hub tersebut. Jadi kita bisa menschedulekan untuk apakah kita akan melakukan verifikasi secara mingguan atau bulanan tanpa menschedule, tanpa harus melakukan input data secara manual. Kalau sudah kita buat untuk otomatisasi untuk menginput data ops maupun data forecast-nya. Jadi Bapak Ibu mungkin untuk yang forecaster running hardnya di I9WP, nanti kita bisa untuk melakukan verifikasi secara rutin sehingga kita bisa mengetahui performa dari model yang kita gunakan tersebut. Untuk yang
Nomor 3 mungkin Mbak Umu. Oh iya, silakan. Untuk Jadi pertanyaan. untuk hub ini kami sedang mencoba untuk mengaplikasikan hub ini untuk verifikasi data INAN-WP di Puslitbang, dan kami juga sudah mencoba untuk membuat otomatisasinya. Namun saat ini memang terkendalanya adalah di data observasinya gitu, karena data observasi dari format yang ada di database BMKG itu belum sesuai dengan format yang dibutuhkan di hub. Mungkin kendalanya saat ini itu, sehingga kita belum bisa menjalankan secara rutin gitu. Tapi ketika itu nanti sudah sesuai data observasinya gitu, mungkin itu bisa kami lakukan secara otomatis. Tuh. Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk yang apakah ada perbedaan treatment untuk verifikasi parameter cuaca dan iklim? Siapa yang menjawab ini kira-kira? Bu Umu mungkin ya, kalian? Karena sebenarnya HARP ini sendiri didesain untuk verifikasi NWP sebenarnya, numerical weather prediction, bukan cuaca. Dan untuk mungkin misalkan verifikasi iklim data, kita menggunakan data bulanan. Dan untuk di HARP sendiri ini time step yang ada di dalam functionnya itu hanya sampai harian, sama day saja. Jadi dari detik, menit, jam, dan harian gitu. Jadi untuk verifikasi bulanan, saya cari-cari di fungsinya itu belum tersedia gitu. Jadi saya juga belum mencoba ini untuk evaluasi data iklim menggunakan HARP. Gitu. Ya, oke. Mas Sanip mungkin mau menambahkan terkait Ya, untuk perbedaan yang treatment ini, nomor 4. ya saya rasa untuk di HARP sendiri dia itu menyimpan semua data observasi di semua time step yang kita berikan, kemudian bisa menggunakan data semua time step yang ada di model, sehingga misalkan kita punya model yang running untuk time sampai dengan 3 bulan ke depan dengan time step sampai dengan 3 jam atau harian, itu bisa kita masukkan ke dalam HARP dan kita lakukan verifikasi menggunakan HARP sendiri. Jadi ketika time step-nya sampai dengan 1 hari bisa kita lakukan, tapi kalau time step-nya adalah keluarannya 10 hari ataupun sebulan, itu saya rasa tidak bisa menggunakan HARP, harus menggunakan tools yang lain. Itu untuk yang nomor. Iya, dan sebenarnya dari kemarin kami training untuk di FMI sendiri untuk verifikasi data iklim itu menggunakan package yang lain, Climate 4R dan CS Tools. Gitu. Jadi package-nya berbeda. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan ini yang kelima. Pertanyaan kelima tadi, parameter output verifikasinya apa saja dan bagaimana penjelasan fisis terhadap hasil luaran parameter tersebut. Silakan. Bu Umu mungkin ya. Ya, sebenarnya untuk parameter output verifikasinya, saya sudah jawab di pertanyaan sebelumnya. Jadi tadi ada bias, MAE, RMSE, standar deviasi, sama Hexbin. Jadi itu yang bisa dikeluarkan dari package HARP ini, gitu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, berdasarkan dari hasil verifikasi yang dilakukan, bagaimana penjelasan fisisnya juga udah terjawab tadi ya. Iya. Baik, kemudian ada lagi pertanyaan, hasil verifikasi yang mana yang paling pas untuk disampaikan ke masyarakat umum? Bagaimana Bu? Hasil verifikasi yang mana yang paling pas untuk disampaikan ke masyarakat umum dan cukup konsumsi, atau verifikasi yang cukup untuk konsumsi kita saja? Ini saya juga kurang memahami masalah pertanyaan ini. Mungkin Pak Amsari mungkin bisa open mic. Silakan Pak Amsari. Ya, baik, terima kasih Mas Ibu. Ya. Ini untuk ini kan ada luarannya macam-macam ya. Iya.
Nah, itu kira-kira mana yang khusus bisa disampaikan ke masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai BMKG yang mengeluarkan prediksi, dan kira-kira yang mana yang dikip cukup internal kita untuk perbaikan prediksi kita ke depan. Kalau dari output dari luaran verifikasinya, nilai seperti nilai bias, RMS, EMAE, sepertinya bisa saja dikeluarkan, Pak. Tapi kan itu tergantung ketika itu hasilnya bagus, ya kita bisa share gitu. Mungkin nanti ketika hasilnya itu masih kurang bagus, ya sebenarnya itu bisa kita share dan itu jadi bahan buat kita untuk evaluasi lagi. Sebenarnya model kita harus diperbaikinya di mana. Baik, Pak Amsari mungkin bisa memberi tanggapan atau Mas Hanif mau menambahkan? Ya, mungkin untuk tambahannya, jadi dari hasil tren kemarin, yang dilakukan di FME adalah mereka membuat verifikasi model itu adalah sebagai salah satu laporan kepada kementerian, itu kan mereka Kementerian Transportasi ya, di sana itu adalah laporan untuk capaian kinerja organisasi bahwa modelnya sudah memiliki akurasi sekian. Jadi itu saya rasa bisa juga diterapkan di kita untuk evaluasi performa model di BMKG adalah seberapa persen. Nah, untuk mengenai bagaimana saja yang akan diberikan kepada publik, saya rasa lebih baik untuk level pimpinan yang membuat kepada publik. Ya. Baik, Mas Hanif. Terima kasih, Mas Hanif. Kemudian ini pertanyaan yang ke-8 ini. Apa saja yang perlu dilakukan agar tool ini dapat digunakan secara operasional untuk verifikasi prediksi iklim? Silakan. Apa saja yang perlu dilakukan? Silakan. Baik, untuk tools ini agar bisa dapat digunakan secara operasional untuk verifikasi prediksi iklim, maka kita memerlukan suatu otomatisasi seperti yang sudah dilakukan Mas Robi Muarsa pada model yang ada di Klimat. Jadi kita harus mendapatkan data observasi secara otomatisasi data observasi, kemudian otomatisasi running model, kemudian otomatisasi input data ke HARP, kemudian baru setelah semua otomatisasi ini dijalankan, kita membuat skrip-skripnya juga untuk mengeluarkan grafik dan tabel untuk verifikasinya juga. Jadi kalau prediksi iklim mungkin untuk yang skala bulanan ataupun skala tahunan selama time step yang disediakan dari model itu ada di bawah atau sama dengan 1 hari, saya rasa bisa menggunakan tool ini. Kalau tidak ada di situ, kalau tidak ada time step sampai sekecil itu, mungkin kita menggunakan dari JS Tools ya, JS Tools. Baik, Bu Umu mungkin? Berapa yang pertanyaan selanjutnya ya, Pak? Boleh, atau yang ke-8 boleh. Selanjutnya boleh, silakan. Mungkin mau menambahkan yang 8 tadi. Yang tool apa saja yang perlu dilakukan agar tool ini dapat digunakan secara operasional untuk verifikasi prediksi iklim, mau menambahkan, atau berapa lama waktu yang diperlukan agar tool ini dapat dioperasionalkan? Silakan, Bu. Ya, untuk pertanyaan nomor 8, tadi seperti yang dijawab Hanif, karena sebenarnya terkendala di time step-nya, tapi jika kita ingin verifikasi itu dengan data harian, misalkan data prediksi iklim itu bisa dilakukan, dan sebenarnya terkendalanya itu adalah data observasinya gitu. Ketika data observasinya itu sudah tersedia, sebenarnya itu sudah bisa dilakukan gitu, karena
kita juga sudah mencoba memverifikasi data INAN-WP itu dan berhasil. Baik. Dan berapa lama waktu yang diperlukan agar tools ini dapat dioperasionalkan. Nah, itu tergantung lagi, karena kalau dari data forecast-nya sendiri, itu kan kita sudah bisa pastikan, itu formatnya juga sudah bisa kita sesuaikan dengan kita sendiri gitu. Sedangkan untuk data observasinya kan kita nanti berhubungan dengan database. Itu jadi waktunya ditentukan bagaimana dari database itu. Tapi untuk secara dari verifikasi menggunakan hubnya, kami sudah coba dan kami sudah coba juga otomatisasinya gitu, untuk di inline-WP. Baik, Bu Umu, terima kasih. Untuk Pak Amsari, apakah ada tanggapan di sana terkait jawaban dari narasumber? Pak Amsari? Tidak ada ya? Cukup Mas Imbu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Amsari atas partisipasinya. Kemudian ini di chat saya lihat Pak Hanif menanggapi Pak Nanda, pertanyaan Pak Nanda. Pak Nanda, apakah ada konfirmasi, ada tanggapan dari pertanyaan Anda? Pak Nanda? Nggak bisa open mic ya? Oke. Sudah dijelaskan tadi oleh... Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Rahman. Terima kasih untuk Bu Umu dan Pak Hanif. Izin bertanya, apakah hub ini hanya bisa digunakan untuk memverifikasi model WRF saja atau bisa diaplikasikan pada model lain? Silakan, Ibu Umu atau Pak Hanif. Jadi hub ini tidak hanya untuk model WRF, tapi bisa juga untuk model-model yang lainnya. Jadi di hub sendiri itu sudah ada format, ada beberapa model yang formatnya itu sudah tersedia, salah satunya adalah WRF. Nah, namun jika model itu formatnya tidak tersedia di situ, jadi kita bisa bikin sendiri gitu. Jadi dari model waran yang kita miliki, kita bisa convert dulu, sesuaikan dulu dengan format yang bisa dibaca oleh hub gitu. Jadi bisa-bisa saja. Baik. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari Mas Hanif? Tidak ada? Cukup. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ajis Nur Effendi. Selamat pagi menjelang siang, Mas Ajis. Nah, izin bertanya, dari Stamet Nangapino, apakah aplikasi ini bersifat open source? Ya, dan apakah hub library mendukung penggunaan ensemble model untuk verifikasi akurasi cuaca dan iklim? Monggo silakan. Mas Hanif atau Mbak Hanif mungkin gantian ya. Ya, baik. Terima kasih. Untuk aplikasi ini adalah bersifat open source yang dikembangkan oleh Accord Consortium, bersifat tanpa lisensi sehingga kita bisa menggunakannya secara bebas. Kemudian library ini mendukung penggunaan ensemble model. Jadi di harap ini kita bisa melakukan verifikasi model ensemble dengan berbagai membernya. Biasanya ensemble model kan memiliki beberapa member, dari 4 biasanya ya. Itu bisa dilakukan menggunakan harap. Baik, Bu Umu ada tambahan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Bapak Ibu yang ingin open mic mungkin ada ingin bertanya langsung? Izin Pak Imbu, sepertinya Pak Nanda masih ada pertanyaan lain. Iya, silakan. Silakan Pak dijawab. Saya agak bingung karena terpisah-pisah ini pertanyaan Pak Nanda. Tadi ada bertanya tentang grid ya. Dijawab oleh Pak. Apakah bisa menggunakan data grid untuk data ops, kemudian untuk output berupa grafis, formatnya apa? Pak Hanif nih langsung. Ya, Langsung ke Pak Hanif. Untuk data grid, untuk data ops, kami belum mencoba untuk menggunakan data grid, sementara masih menggunakan data output dari BMKG Soft. Karena menurut kami data yang terbaik untuk digunakan
untuk verifikasi data model adalah data dari stasiun observasi di BMKG yang kita dapat dari BMKG Soft. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Mas Alif, format apa terkait formatnya, Pak? Ya, formatnya bisa dilihat di link yang sudah saya ketikkan di chat tersebut, Pak. Jadi ada beberapa gambar-gambar yang grafik-grafik yang bisa kita output dari HARP, dari hexbin-nya, dari Ya. scatter plot-nya, kemudian untuk plotting dari skor verifikasinya sendiri MAE, kemudian bias, RMSE, MSE itu bisa dilakukan di HARP juga. Oh iya. Oke, Mas Nanda rupanya sudah menanggapi ini karena beliau nggak bisa open mic, jadi menjawab siap. Terima kasih. Berarti sudah. Nah ini, oh ternyata ada pertanyaan lagi dari Prayoga Ismail. Beliau bertanya kepada kedua narasumber, silakan nanti dijawab bergantian. Yang pertama, selain model NWP atau WRF bisa digunakan untuk verifikasi data apa? Gimana sih pertanyaan ini ya? Mungkin Pak Andi bisa menanggapi atau Bu Umu ya. Misalnya Untuk data pertanyaan yang pertama, silakan. Untuk pertanyaannya mungkin saya rasa Pak Prayoga Ismail ingin memverifikasi hujan estimasi satelit dari GSMAP menggunakan hujan dari stasiun pengamatan atau dari pos hujan atau dari AWS-ARG mungkin ya. Jadi itu bisa dilakukan, Pak. Ya. Itu bisa dilakukan selama kita memiliki data dari GSMAP-nya, kemudian kita sesuaikan datanya ke dalam format yang bisa dibaca oleh HARP, kemudian kita memiliki data curah hujannya untuk verifikasi, itu bisa kita lakukan. Tuh, jadi saya tahu saya GSMAP kan akumulasi hujan, jadi bisa kita lakukan. Dari HARP sendiri bisa melakukan verifikasi akumulasi curah hujan sejam, 6 jam, 3 jam, 12 jam, kita bisa lakukan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, ya, untuk pertanyaan nomor 2, untuk interpolasinya sendiri, di sini maksudnya ketika kita memasukkan data forecast, kita masukkan ke data forecast kepada database-nya HARP yang menggunakan SQLite, itu kita save bukan semuanya data forecast, tapi data-data forecast sesuai titik pada lokasi yang kita masukkan pada definisi stasiun-stasiun mana saja yang mau kita verifikasi. Jadi di situ yang disimpan sesuai stasiunnya, dan terkadang di titik stasiun tersebut tidak ada data forecast-nya. Maksudnya tidak tepat pada stasiun tersebut, karena kan forecast ada resolusi spasialnya ya. Mungkin di tengah-tengah dari 27 kilo atau 9 kilo atau 3 kilo, tidak tepat pada titik tersebut sehingga harus kita interpolasi lebih linear. Itu sama halnya untuk data hujan tersebut, sama yang dilakukan itu sama. Berarti pertanyaan ketiga? Pertanyaan ketiga, bisa menggunakan pos hujan? Bisa. Bisa menggunakan pos hujan selama kita tahu latitude, longitude-nya secara pasti, sampai kalau nggak salah 6 angka di belakang koma, kita tahu latitude, longitude-nya pasti, dan silahkan saja asal datanya terpercaya. Ya. Oke, terima kasih sudah ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Hanif. Ya, jadi direspon bahwa Pak Prayoga sudah puas terus jawabannya. Baik, Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi di chat atau open mic langsung? Silakan. Masih ada waktu sekitar setengah jam sebetulnya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Atau open mic? Silakan. Tidak ada? Ada lagi mungkin? Baik, kalau sudah, atau dari STMKG? Tidak ada? Baik, mungkin Bu Umu atau Pak Hanif bisa menyimpulkan dari paparan
Anda berdua. Mungkin Pak Hanif dulu ya. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa kita bisa menggunakan pada PC yang terinstall Linux, kemudian instalasinya menggunakan internet, dan kita bisa menggunakan RStudio, baik RStudio desktop maupun RStudio server untuk menggunakan package di hardnya. Dan untuk datanya harus kita persiapkan terlebih dahulu sesuai formatnya sehingga kita bisa membaca data-data tersebut baik data ops maupun data forecast ke dalam aplikasi. Dan data yang bisa kita gunakan adalah berbagai macam model dan berbagai macam opsnya juga selama formatnya kita sesuaikan, dan time step dari forecast-nya itu paling besar adalah 1 hari. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Hanif. Selanjutnya Bu Umu, kami silakan. Mungkin saya lanjutan aja dari Hanif. If the parameter is worth to forecast, it is worth to verify. Jadi ketika data itu kita bernilai untuk kita forecast berharga gitu. Jadi itu juga berarti berharga juga untuk diverifikasi agar kita tahu kualitas dari data forecast itu seperti apa. Agar kita bisa memberikan data forecast dengan kualitas yang baik. Jika itu pun belum baik, kita bisa melakukan perbaikan. Baik. Itu saja? Ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Umu dan Pak Hanif atas kesimpulannya tadi. Ya Bapak Ibu semuanya, kita tadi sudah lumayan banyak. Kalau dari orangnya yang bertanya ada 7 orang, tapi ada 1 orang yang bertanya sampai 9 pertanyaan. Ada juga yang 3 pertanyaan, ada yang 1 pertanyaan. Bahkan tadi Pak Nanda juga sebetulnya beberapa pertanyaan hanya terpisah ya. Jadi tadi belum agak-agak ini jadi di belakang dijawabnya. Baik Bapak Ibu, ini sangat luar biasa, mungkin sebuah inovasi mungkin ya. RHAP Library ini untuk memperkaya kasaran daripada verifikasi akurasi model cuaca dan iklim kita, sehingga nanti mungkin lebih akurat datanya, lebih modelnya lebih dapat terverifikasi dengan baik akurasinya. Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih kepada narasumber Pak Hanif dan Bu Umu. Mohon maaf semuanya, dan Bapak Ibu silakan absen di link yang sudah kami berikan di chatbox. Sudah kami share di chatbox. Baik. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu, Sobat Diklat semuanya. Saya mewakili panitia sekaligus moderator penyelenggara UGD mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan kepada seluruh pihak yang turut membantu menyelesaikan acara ini. Mohon maaf sekali lagi pada acara ini kalau ada yang tidak berkenan dari Bapak Ibu, terutama dari link yang tadi, karena ada suatu gangguan tadi di link tersebut, jadi kami pindahkan ke link yang saat ini. Dan kami panitia dari awal sudah berkomitmen untuk membuat acara yang terbaik yang kami bisa, namun apalah daya kami cuma manusia biasa, terkadang ada salah dan lupa. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan link tadi. Dan Bapak Ibu, teman-teman Sobat Diklat, sebelum OGD kami tutup, ada pantun sedikit. Burung nuri terbang tinggi, terbang melesat di udara. Kita akhiri acara hari ini. Teriring salam dan doa, semoga kita senantiasa sehat dan bahagia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di OGD berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Mohon izin saya mengakhiri jumpa. Berarti nanti nek datang